Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang orang-orang yang munafik, yang mana orang munafik itu mempunyai penyakit dalam hatinya berupa keraguan dan kemunafikan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10 dalam tafsir Jalalain dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad. Ini terdapat jumlah ismiyah yang mana fi qulubihim merupakan khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Sedangkan maradun adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu maradun, terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Fazada, fa ini adalah kalimah harap. Harapnya harap ataf. Lalu zadahum, zada merupakan kalimah fi'il madi. Hum adalah isim domir yang merupakan kedudukan sebagai maf'ul bih dari zada dan Allahu sebagai fa'ilnya. Marada sebagai maf'ul yang kedua dari zada. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Walahum azabun, ini adalah jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Walahum azabun, dan bagi mereka itu azabun, siksaan, alimun yang pedih. Alimun sifat azab. Bima kanu yakzibun, baknya sababi. Mak di sini adalah mak masdariyah, sehingga bima kanu, oleh sebab terbukti mereka itu yakzibun, berdusta. Di dalam tafsir Jalalain lebih dijelaskan, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu syakun, keraguan, wanifakun, dan kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum, maka sifat-sifat ini, nifak, keraguan, itu menyakitkan hati mereka. Hati mereka itu sakit, ayyud'ifuha, maksudnya melemahkan hatinya. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan penyakitnya kepada mereka. Bima anzalahu, dengan apa yang Allah turunkan, minal qur'ani, yaitu dari Al-Quran. Likubrihim bihi, dikarenakan kekufuran mereka terhadap apa yang Allah turunkan tersebut. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itulah siksaan yang sangat pedih, mu'limun, yang sangat pedih, bima kanu yakzibun, oleh sebab mereka itu berdusta. Bitasydid, boleh juga dengan tasydid, ayukadzibun, ay nabi Allah, mereka mendustakan kepada Nabi Allah. Wabit takhfifi, atau dengan takhfif tanpa tasydid, ayakzibun, maksudnya qauluhum amanna, mereka itu berdusta. Apa dustanya mereka? Adalah ucapan mereka, amanna, kami beriman, padahal mereka tidak beriman. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Wa idza qila lahum, idza ini adalah kalimah dzaraf, qila ini kalimah fi'il mabni majhul. Lahum, lamnya merupakan kalimah harap, hum isim domir. Wa idza qila,
dan tatkala diucapkan lahum kepada mereka, apa yang diucapkannya itu la tufsidu fil ardi. La tufsidu fil ardi merupakan jumlah yang berkedudukan sebagai naibul fa'il dari qila. Jadi yang diucapkannya adalah la tufsidu fil ardi. Ketika diucapkan kepada mereka, apa ucapannya itu? La tufsidu fil ardi. Janganlah kalian semua membuat keruksakan di permukaan bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu merupakan jawab dari maka mereka berkata innama nahnu muslihun. Kepada lafaz innama ini adalah maf'ul bih dari qalu. Apa yang diucapkannya? Innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami berbuat kemaslahatan. Di dalam tafsir Jalalain, wa idza qila lahum, dan tatkala diucapkan kepada mereka, ayliha ulai la tufsidu fil ardi, la nyala nahyi, la tufsidu, janganlah kalian berbuat keruksakan fil ardi di permukaan bumi, bil kufri dengan perbuatan kufur, wa ta'wiki anil iman dan menghalangi dari keimanan. Qalu maka mereka berkata innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah berbuat kebaikan, kemaslahatan. Walaisa, dan tidaklah ma'afa itu sesuatu, nahnu yang mana di dalamnya itu bifasadin berbuat keruksakan. Ma ini adalah isim laisa, sedangkan nahnu fihi merupakan sifat dari ma, dan bifasadin merupakan khobar dari laisa. Qala Allah ta'ala raddan alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman karena menolak kepada ucapan mereka, yaitu dalam ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, litambi ini adalah untuk tambi, ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, humnya ini adalah isim inna. Humul mufsidun, hum yang kedua adalah khobar inna, sehingga khobar inna ini merupakan jumlah ismiyah, sehingga jumlah ismiyah ini disebut jumlah khobariyah. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu humul mufsidun, hum mereka itu adalah al mufsidun, orang-orang yang berbuat keruksakan. Walakin, akan tetapi keadaan mereka itu la tidak menyadarinya. Maksudnya la yash'uruna bidzalika, tidak menyadari terhadap hal itu, yaitu mereka berbuat keruksakan. Dari ketiga ayat ini dapat kita ambil kandungan isinya, bahwasanya fi qulubihim maradun, pada hati mereka itu terdapat penyakit, fajadahumullahu marada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan penyakitnya kepada mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang sangat pedih oleh sebab mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan tatkala dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat keruksakan di permukaan bumi, qalu innama nahnu muslihun, maka mereka berkata sesungguhnya kami berbuat kebaikan, kemaslahatan. Terkemudian Allah mengingatkan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, tidaklah demikian, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat keruksakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Itulah diantaranya
tanda-tanda orang yang munafik yang terdapat penyakit dalam hatinya berupa keraguan dan kemunafikan bermuka dua. Terkemudian di dalam ketiga ayat ini kita akan membahas beberapa ilmu tajwidnya yang perlu kita bahas. Di antaranya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Ini adalah hukumnya idgham shogir, yang mana mim pertama dimasukkan pada mim yang kedua. Dan huruf mim ini makhraj hurufnya, keluar hurufnya adalah dari kedua bibir mim. Dan pada kedua bibir ini ada 3 huruf yang harus kita ketahui, yaitu ba, fa, dan ma. Bedanya fa dan ba, ma, kalau ba dan ma itu 2 bibir bersentuhan, sedangkan fa itu bibir bawah dengan gigi bagian atas yang bersentuhan, fa. Dan ada satu lagi yaitu waw. Kalau waw kedua bibir tidak bersentuhan, sehingga dapat dikatakan ada 4 huruf pada bibir ini. Kemudian mim ini mempunyai beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, mim mempunyai sifat jahar, dalam arti membacanya tidak ada hembusan napas. Kemudian yang kedua, mim mempunyai sifat tawasud atau pertengahan, karena huruf tawasud itu ada 5. Yang pertama lam, yang kedua nun, yang ketiga ada mim, yang keempat ada ain, yang kelima ada ra. Terkemudian yang ketiga, mim ini mempunyai sifat istifal, yang keempat infitah. Kalau istifal pangkal lisan itu tidak diangkat, dan infitah depan lisan tidak diangkat. Dan yang terakhir, mim ini mempunyai sifat izlak, mudah diucapkan. Itu diantaranya sedikit mengenai makhadil huruf dan hukum tajwid tentang mim mati dan sifat-sifat mim. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu terusan tentang sifat-sifat orang yang munafik. Semoga bermanfaat akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.